Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di Masjid Tegal Sari, masjid yang cukup legendaris dan bersejarah ini. Masjid swasta pertama kali yang dibangun oleh masyarakat Kampung Tegal Sari, dari mereka para pengusaha. Disebut masjid swasta karena kan dahulu masjid itu hanya yang dibangun oleh Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Lain halnya dengan Masjid Tegal Sari ini. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan bertemu langsung dengan tokoh masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, setelah selesai dari anggota DPRD Kota Surakarta ini, kegiatan Pak Amin apa ini? Ya, alhamdulillah semuanya dimudahkan untuk bisa terus bermanfaat untuk masyarakat. Kebetulan selama menjadi anggota Dewan, saya juga aktif di kegiatan kemasjidan di kampung saya di Masjid Tegal Sari. Dan ini merupakan masjid kebanggaan, salah satu kebanggaan di Surakarta karena masjid kuno, masjid tertua milik swasta yang pertama di Surakarta. Disebut sebagai masjid swasta karena tidak dibangun oleh pemerintah Belanda atau pemerintah Keraton Kasunanan maupun Mangkunegaran. Sebagaimana yang diketahui di zaman penjajahan Belanda, masjid ini berdiri tahun 1928 bersama dengan Sumpah Pemuda itu. Betul, ya? Betul. Bersama dengan Sumpah Pemuda itu pemancangan 4 tiang Soko Guru Masjid Tegal Sari. Dan ini adalah masjid swadaya dari masyarakat Surakarta, wakaf dari Simbah Haji Sapawi, dan dibangun oleh para pengusaha batik di Laweyan untuk mendekatkan jamaah sholat Jumat yang dulunya itu harus ke Masjid Laweyan maupun di Masjid Agung. Dan Ramadan kali ini agenda kegiatannya banyak sekali, dan yang salah satunya yang terobosan adalah buka bersama dengan madang geden gitu, piringan. Dan ini merupakan Kamis yang kedua Ramadan, dan kita mengadakan buka bersamanya dengan menu rawon. Kalau Kamis yang lalu adalah kare, dan besok insya Allah gulai. Ini semuanya swadaya dari panitia, dari pengurus, tidak minta-minta sumbangan, tetapi tidak menolak kalau ada titipan amanah dana dari masyarakat. Kita mengikuti apa yang lakukan oleh para pendahulu. Dulu membangun Masjid Tegal Sari ini pun juga tidak minta-minta kepada masyarakat, tetapi sudah ada yang menyiapkan dananya, dan kemudian tidak menolak kalau ada bantuan, tetapi tidak minta-minta. Kita menghindari untuk minta-minta. Insya Allah Masjid Tegal Sari sudah cukup mampu untuk swadaya dalam melaksanakan kegiatan dakwahnya. Oh ya. Setiap Kamis kita melakukan semaan hafalan 1 juz, dan Kamis ini adalah kelanjutan dari Kamis yang lalu. Kamis ini juz 14, jadi 1 juz, dan Kamis berikutnya adalah juz 15. Oh ya, selain itu setiap hari sebetulnya tetap disajikan buka bersama secara reguler, nasi bungkus sebanyak 250, tapi kalau makan besar 400. Piringan ini itu porsinya 400. Ditingkatkan sampai 400 porsi. Tahun ini pelaksanaan. Ya, untuk makan bersama dengan piringan baru tahun ini. Pak Amin, Masjid Tegal Sari ini kan memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Artinya pada saat itu yang punya tanda dimulai buka bersama, buka dul, nah itu Keraton Solo dan Masjid Tegal Sari. Itu sejarahnya bom udara yang dikenal dul, bahasa Jawanya itu gimana itu Mas Amin? Ya, saya kurang tahu persis, tetapi sejak
tahun 70-an. Saya lahir tahun 71, sejak kecil saya menyaksikan sebagai anak-anak itu masyarakat Solo itu dari Mojosongo, dari Jebres, dari Pabelan itu pengen menyaksikan suasana persis maghrib dengan ditandai tidak hanya sekedar azan tetapi menyalakan bom yang cukup besar segede kepala manusia itu yang karena suaranya dul gitu makanya masyarakat menyebutnya sebagai bom dul. Dan itu di Solo setahu saya di era 70-an itu ada 2 tempat, yang sebelah barat adalah Masjid Tegalsari dan sebelah timur adalah Masjid Agung. Dan juga selain itu dari pemerintah kota waktu itu ada sirine. Sirinenya itu dulu zaman Belanda adalah sirine tanda ada suatu yang membahayakan, tapi di era kemerdekaan itu sebagai tanda sholat maghrib atau di bulan Ramadan itu pas azan maghrib pakai sirine itu digading kemudian di Sriwedari setahu saya itu. Nah itu berbarengan dengan dul. Sayangnya semenjak kebijakan dari pemerintah pusat di era tahun 85 itu ada Undang-Undang Asas Tunggal Pancasila. Nah itu kemudian diikuti dengan pengetatan yang namanya pemakaian bahan peledak, sehingga secara berangsur-angsur kemudian dikurangi dan kemudian setahu saya akhir 80-an itu sekitar tahun 90 itu sudah tidak ada lagi baik itu di Masjid Tegalsari maupun di Masjid Agung. Amin, itu kan sebenarnya petasan, betul. Tapi tanda kutip tidak membahayakan ke lingkungan. Lah, ya. Kenapa kok nggak dilestarikan lagi, Pak Amin? Ya, karena ada larangan dari aparatur kepolisian atau militer, karena itu dianggap membahayakan karena daya ledaknya ini tuh cukup besar dan beberapa kali juga bom itu kan meledak di bawah kemudian meluncur ke atas, kemudian nanti sekian waktu itu kemudian meledak lagi di atas. Nah itu ada yang kemudian mengalami kegagalan jatuh di atas dinding genteng rumah warga itu juga pernah. Nah, terus itu, meledak? Iya, meledak di atas rumah dan warga. Kemudian menjadi rusak, tapi tidak pernah menimbulkan korban jiwa waktu itu sejak awal saya berada di sini sampai kemudian adanya pelarangan tersebut. Terus sebagai penggantinya Pak Min, sebagai pengganti pertanda adanya buka dul gitu gantinya apa itu? Ya tetap azan maghrib seperti biasanya. Tapi sepertinya itu ada beduk kok nggak pernah ditabuh, kenapa Pak Min? Beduk ditabuh hanya pada saat sholat Jumat dan takbiran malam Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau yang sehari-hari tidak dipakai, beduknya dipakai pas menjelang azan sholat Jumat. Demikian. Artinya beduk itu belum bisa menggantikan dul tadi nih. Kalau bisa menggantikan mungkin ditabuh terus nih. Tidak, karena memang tidak bisa menggantikan karena dul itu kan betul-betul bisa terdengar radius mungkin sampai 10 kilo. Masih terdengar dul itu. Nah, kalau beduk kan tidak bisa. Dan positifnya sekarang kegiatan Ramadan ini meriah di hampir semua masjid di mana-mana. Dan semuanya berlomba-lomba mencari kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Wastabiqul khair. Betul, wastabiqul khair. Ya. Amin, sebagai penutup Pak, tadi Madang Geden baru tahun ini, ini bagian dari siar Islam juga. Betul. Nah kedepannya akan seperti apa, terutama untuk kegiatan Masjid Tegalsari? Ya, kalau Ramadan kita rutinkan setiap Kamis ini, kemudian pasca Ramadan biasa kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peringatan hari besar umat Islam dengan menghadirkan pengajian atau tablik akbar dengan mubalik atau ulama yang cukup populer. Dan memang sekarang ini tuh PR kita bersama adalah dakwah digital maupun juga dakwah yang bisa mengundang animo generasi muda, generasi milenial bahkan Gen Z.
ini gampang-gampang susah kita bisa melakukan kaderisasi maupun juga minat ke arah sana. Mungkin dialog ya, menurut saya itu yang harus dihadirkan di semua masjid dan menjadikan masjid tidak hanya berfungsi sebagai dakwah ritual tapi juga dakwah sosial, termasuk diantaranya buka bersama ini dakwah sosial yang kita lakukan. Demikian ya, semuanya. Terima kasih Pak Amin. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wawancara Liberty dengan tokoh masyarakat Kampung Tegalsari, Kecamatan Lawean, Solo yang mantan anggota DPRD Kota Surakarta sekaligus pengusaha konveksi yang barusan menyoal masalah dul pertanda datangnya buka puasa.